Selamat pagi saudara, kembali lagi bersama saya Risa Rizkyanti dalam program Bincang Hangat Sapa Sumut. Hari ini kita akan berbicara mengenai gerakan pemberdayaan perempuan dan anak dari YAFSI. Dan hari ini sudah hadir bersama kita Kak Badria dari YAFSI. Halo Kak Badria, apa kabarnya hari ini Kak? Halo Kak Risa, Alhamdulillah baik, sehat-sehat saja. Alhamdulillah Kak. Kak langsung aja nih, kita mau mengobrol mengenai YAFSI ini Kak. Apa saja nih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh YAFSI ini sendiri Kak? Ya, YAFSI, Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia, sebetulnya kalau pergerakan itu kita mulai dari 2012 gitu ya. Tapi secara legalitas itu YAFSI berdiri dari tahun 2015. Itu kenapa mulai dari 2012? Sebetulnya karena kebetulan memang profesi saya gitu itu pekerja sosial. Jadi di awal 2012 itu banyak mahasiswa yang sebetulnya membutuhkan seperti laboratorium sosial gitu. Jadi butuh pendampingan dalam melakukan gerakan-gerakan sosial, khususnya di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Itu awalnya gitu. Berarti dari 2012 sebenarnya YAFSI ini sudah berdiri, namun baru menjadi yayasan di 2015 ya, betul. Nah, untuk cerita proses pendiriannya sendiri itu Kak, tadi kan diulik sedikit nih. Awalnya kan karena kebutuhan masyarakat dan juga mahasiswa untuk laboratorium penelitian sosial nih Kak. Selain itu apa lagi nih Kak yang ngebuat kenapa YAFSI ini bisa berdiri? Ya, yang paling mendasari juga adalah memang semakin banyaknya kasus kekerasan gitu ya, kekerasan anak ataupun perempuan yang memang seperti fenomena gunung es, sehingga pada saat itu kenapa menjadikan kami semakin mantap untuk membuat satu lembaga yang bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan atau program-program yang bisa menaungi ataupun memberikan akses khususnya kepada perempuan gitu. Jadi di 2015 itu kita buat satu Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia dengan besaran 4 program gitu. Untuk programnya apa aja tuh Kak? Programnya itu ada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kemudian literasi, mitigasi bencana berbasis masyarakat, dan wirausaha sosial gitu Kak Risa. Kalau seandainya untuk pemberdayaan perempuan, apa aja kegiatan yang kita lakuin itu, dan berapa sih Kak untuk pesertanya sendiri, lokasinya di mana Kak? Ya, kalau pemberdayaan perempuan itu kita itu ada beberapa kelompok gitu kita buat ya. Jadi kalau untuk di Medan sendiri kita punya 4 wilayah, ada Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Amplas, dan Kecamatan Sunggal gitu. Jadi di 4 kecamatan ini kita sudah ada juga Gemar, gerakan Mama-Mama Merajut. Jadi kelompok perempuan ataupun kelompok ibu-ibu yang memang kita memandang memang punya potensi luar biasa gitu. Jadi kalau untuk sekedar bercerita di awal itu Gemar yang pertama itu kita inisiasi di Kampung Aur. Kampung Aur. Ya, Kelurahan Medan Maimun ya. Nah, jadi kita melihat walaupun ibu-ibu di sana itu dominan adalah pekerja sektor informal, tapi mereka punya satu semangat yang luar biasa dan pastinya potensi yang luar biasa juga. Jadi kita mencoba memberikan akses ekonomi ke mereka dengan cara kita memberikan pelatihan merajut, dan alhamdulillah sampai sekarang masih terus berjalan gitu. Nah, untuk pelatihan merajutnya sendiri itu dia berapa, dalam 1 minggu itu pelatihannya ada berapa hari Mbak? Ya, dari pertama awal-awal sebetulnya kita intens, waktu itu pelatihannya itu seminggu 3 kali gitu ya, karena dari dasar ya, dari mulai pemahamannya itu belum meningkat gitu. Nah sekarang ketika sudah mulai pandai gitu, jadi modelnya seperti sistem TOT. Pertama kita mendirikan di Kampung Aur, melatih mereka sampai mereka bisa, kemudian ibu-ibu yang ada di Kampung Aur ini mengajarkan misalkan ke Kecamatan Amplas gitu, Medan Amplas ya. Jadi modelnya seperti itu, bagaimana kita memunculkan potensi yang luar biasa dari ibu-ibu ini. Ternyata ketika mereka dianggap mungkin kurang potensial gitu, tapi begitu kita berikan akses, ternyata luar biasa kok gitu ya. Jadi tidak kalah gitu. Goalsnya sendiri seperti apa nih Kak? Kan kita sudah memberikan pelatihan, tentunya kan ketika ibu-ibu itu menambah skillnya baru nih, apakah ada goals yang ingin dicapai dari YAFSI sendiri? Pasti. Jadi kami dari YAFSI itu menganggap ini hanya sebagai media saja, sebagai alat. Karena sebenarnya tujuan utamanya adalah ketika kita membentuk kelompok Gemar, kita tuh ingin memberikan beberapa tujuan ataupun misi utama. Yang pertama itu kita bagaimana memberikan akses ekonomi ke para ibu-ibu ini. Jadi ada pendapatan ekonomi ya, ekonomi keluarga. Karena kami beranggapan ketika para perempuan atau ibu-ibu ini berdaya, baik secara ekonomi, itu pasti paling tidak sangat berdampak kepada perlindungan anak.
ibu-ibu yang sejahtera, ibu-ibu yang bahagia, pasti insya Allah keluarganya juga bahagia dan baik-baik saja. Benar. Ya kan? Setuju kalau itu Kak. Nah, Setuju. kemudian selain itu kita juga ingin ada satu wadah gitu. Nah, Gemar ini sebagai wadah, sebetulnya kita ada misi ya. Misi adalah pengasuhan gitu. Kita berikan pengasuhan alternatif. Terkadang ibu-ibu ini ketika kita mau sharing gitu ya, yuk pengasuhan anak yang baik itu bagaimana? Kalau kita modelnya kayak hanya sekedar ceramah atau apa pasti bosen ya. Nah, tapi ketika kita kumpul bareng sambil merajut, kita bisa menggosip juga gitu ya. Kita juga bisa ya itu tadi ada ilmu-ilmu yang kita beri ke mereka. Jadi sharing untuk pengasuhan itu lebih enak dan pastinya lebih nyambung gitu. Berarti sebenarnya goalsnya itu Gemar ini diadakan selain untuk memberikan soft skills nih kepada ibu-ibu setempat, kita melakukan pendekatan psikologis ya, kayak untuk mengurangi kekerasan-kekerasan terhadap anak dan juga lebih mengedukasi sistem parenting ya, lebih ke situ ya Kak ya. Betul. Oke, tadi kita udah ngebahas nih tentang pemberdayaan perempuan. Nah, literasi ini kan termasuk salah satu programnya YAFSI nih Kak. Kalau di literasi sendiri seperti apa nih programnya? Di literasi ini kan luas ya. Jadi kalau di kami sendiri kalau untuk anak-anak itu kita ada satu rumah pintar berbasis masyarakat gitu. Kalau bercerita awalnya mungkin bisa diceritakan sekilas. YAFSI memberikan satu payungan perlindungan anak itu kepada anak-anak khususnya di Amplas itu bermula dari ada sebuah perusahaan Amerika gitu ya yang di Kelurahan Amplas ingin memberikan hibah atau CSR gitu. Jadi YAFSI mengelola di tahun 2018. Nah, dari perusahaan ini dia memberikan CSR-nya itu jangkanya hanya 4 bulan waktu itu di 2018. Tapi karena kita melihat perlindungan anak itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu 4 bulan gitu ya. Itu harus jangka panjang kan? Prosesnya juga pasti panjang. Mediasinya itu. Betul. Dan karena kita berbasis masyarakat, pastinya ketika kita menggalang kepedulian masyarakat juga nggak bisa instan. Perlu proses. Sehingga dalam waktu 4 bulan itu proses CSR dari waktu itu PT DO ya, kita sebut PT DO memberikan CSR selama 4 bulan kita kelolakan karena fokusnya untuk literasi dan pendidikan, kita buat rumah pintar berbasis masyarakat. Nah, selama 4 bulan setelah selesai program CSR itu, kita melihat ada anak-anak yang kita latih kurang lebih waktu itu 20 anak untuk menjadi pendidik sebaya. Itu kan akan sangat sayang ya, ini aset yang luar biasa gitu. Anak-anak 20 anak sudah kita berikan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan generasi anti hoax gitu ya, kemudian bagaimana mereka menjadi seorang pendidik sebaya gitu. Jadi dengan adanya jangka waktu 4 bulan itu kami anggap sebagai modal keberlanjutan dari Rumah Pintar, dan alhamdulillah sampai sekarang Rumah Pintar masih berjalan dengan swadaya masyarakat pastinya. Tadi jumlah pesertanya ada sekitar awalnya 20 ya, sekarang berapa nih? Kalau sekarang kalau di total itu sudah hampir 120 anak. 120. Betul. Dengan range usianya berapa? Range usia itu kurang lebih dari 6 sampai 18 tahun. Oke, berarti kan dari anak usia 6 sampai 12 tahun ini kan ada program yang berbeda-beda ya dalam program literasi ini. Iya. Itu apa aja nih Kak untuk anak-anak yang range usianya mungkin di 6 tahun sampai 10 tahun? Ya. Jadi pastinya berbeda-beda sehingga karena ada rentang usia yang memang agak pastinya berbeda ya dengan antara anak mungkin usia SD, SMP dan SMA, sehingga kita bagi 2 segmen. Ada istilah Rupin gitu ya, Rumah Pintar, dan Poli, Pojok Literasi. Jadi kalau Rupin itu untuk usia dari SD ke SMP awal gitu ya, kelas 1, kelas 2. Nah, kalau untuk yang Poli, Pojok Literasi itu adalah kakak-kakaknya yang sampai usia SMA gitu. Jadi pasti fokusnya tetap di literasi. Salah satunya itu kita buat literasi budaya gitu ya. Jadi sebetulnya inti utama dari Rumah Pintar ini adalah pendidikan karakter gitu ya. Tapi kita tahu ya, kalau kita memberikan pendidikan karakter tanpa ada sesuatu yang menarik bagi anak-anak itu pasti nggak akan masuk gitu ya, membal begitu saja. Jadi kita membuat satu, kembali lagi ya, wadah atau media itu sesuatu yang menyenangkan untuk mereka belajar atau menambah kapasitas mereka. Itu jangan misalkan pendidikan karakter melalui medianya itu videografi, fotografi gitu ya, dan seni budaya, menari, menyanyi, puisi, mendongeng dan sebagainya gitu. Jadi kita masukilah elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan karakter itu melalui kegiatan-kegiatan itu.
Nah Kak, itu kan dia bukan sekolah reguler berarti kan? Betul, betul. Balik lagi seperti bisa dibilang tadi itu adalah pendidikan karakter yang kita tuh seminggu cuma 2-3 kali ya Iya. untuk di situ. Nah, kira-kira nih Kak, ada nggak sih kendala-kendalanya adik-adik kita itu yang di sana tuh kira-kira, berarti kan mereka sekolah di tempat lain nih. Ada kendala-kendala tertentu nggak yang dibawa ke situ, misalnya kayak cerita tentang apa gitu? Ya. Kalau kendala memang kalau saat ini lebih ke waktu ya, lebih ke waktu. Jadi kalau kemarin itu awal-awal sebelum media ataupun kurikulum yang sekarang ini, pertemuan itu bisa 3 sampai 4 kali dalam 1 minggu. Karena anak-anak kan siang udah pada pulang gitu ya. Nah, kalau sekarang banyak kan yang full day gitu ya di sekolahnya, sehingga kita ambil waktu yang tidak mengganggu mereka dalam sekolah dan tidak terlalu capek. Kita ambil hari Jumat sore dan hari Minggu pagi. Kalau mengikuti kemauan anak-anak, mereka mau juga tuh malam juga mau ngumpul. Jadi kadang kita malah bilang, ayo pulanglah, pulang gitu. Jadi, tapi ya itu tadi ya, karena kita juga tidak mau ketika kita memberikan penambahan kapasitas mereka, justru malah mengganggu istirahat, mengganggu jam belajar di sekolah, itu juga tidak dimungkinkan bagi kami. Sehingga jadi kalau saat ini memang rumah pintar itu kita buat seminggu 2 kali di hari Jumat dan hari Minggu. Dibuat seminggu 2 kali dengan ada materi tematik ya Kak. Pastinya. Ya? Oke Kak, kita masih ada 2 program lagi nih di AFC. Iya. Kita masih akan berbincang-bincang lagi, tapi kita akan kembali setelah pariwara berikut. Baik. Saudara masih kembali bersama program Hangat Sapa Sumut dengan tema Gerakan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan Yayasan YAFSI ya Mbak ya. Kak Badriah, tadi kita sudah bicara tentang pemberdayaan perempuan dan anak literasi. Nah ini masih ada lagi program YAFSI yaitu mitigasi bencana yang berbasis kemasyarakatan. Nah itu sendiri seperti apa Kak? Ya. Itu menjadi salah satu program besaran YAFSI, mitigasi bencana berbasis masyarakat, karena kita sadari Indonesia ini kan memang sangat rentan ya dengan kebencanaan gitu, dan program-program pemerintah pastinya sudah sangat banyak mengenai tentang mitigasi bencana, adaptasi terhadap bencana gitu ya. Nah kita, karena kita fokusnya memang di level pemberdayaan masyarakat, kita ingin juga punya program yang memang sangat dibutuhkan gitu. Jadi kalau bicara mitigasi bencana berbasis masyarakat, mungkin yang terhangat itu bisa kami contohkan ketika bencana COVID kemarin gitu ya. Nah kita pastinya sangat tertantang pada saat itu, karena ini kan sesuatu yang baru ya. Nah jadi yang kami kerjakan itu kita bentuk mendorong masyarakat, khususnya saat itu di Kelurahan Amplas sebagai contoh, kita mendorong itu relawan siaga bencana untuk COVID-19, sehingga dari Regana Pensi itu kita namakan, nama kelompoknya sekarang berubah menjadi KRPT, Komunitas Rumah Publik Terpadu gitu ya. Jadi bagaimana kami memberikan peningkatan kapasitas, pemahaman, pengetahuan bagaimana sebetulnya ketika bencana terjadi, pencegahan gitu ya, dan sebagainya macam, dengan cara kita menggandeng gitu ya, menggandeng para pakar pastinya untuk memberikan memfasilitasi masyarakat yang ada untuk bagaimana masyarakat ini bisa paham gitu. Paling tidak ketika masyarakat paham dalam situasi terjadi bencana, itu akan menurunkan atau meminimalkan jumlah korban, itu yang kita inginkan. Kalau sekarang ini terkait dengan bencana juga ya, adaptasi perubahan iklim, ini kita juga sedang menggandeng sebuah perusahaan untuk fokus di situ. Jadi kita juga ada program literasi dan adaptasi perubahan iklim gitu. Jadi bagaimana masyarakat itu lebih aware gitu, lebih peduli dengan kondisi dunia kita saat ini gitu. Jadi untuk program ini ada 2 tempat sebetulnya, di Simalungun dan di Medan gitu. Kalau untuk di Medan kita fokusnya ke ibu-ibu lagi, tersangkut dengan program sebelumnya yaitu pemberdayaan perempuan. Kita latih ibu-ibu ini juga bisa membuka atau membuat peluang kerja yang ramah lingkungan.
seperti pembuatan ekoprint gitu ya. Kemudian kita juga ke anak-anak juga ada nih, kita sedang menginisiasi untuk sekolah berkebun anak-anak gitu. Jadi biar kita juga tahu anak-anak ini bagaimana merawat bumi gitu ya, dengan langkah kecil apapun kita yakin kalau sekecil apapun, tapi kalau banyak masif gitu pasti akan berdampak lebih besar gitu ya. Nah, jadi kalau seperti di Simalungun juga kita ada pendampingan ke petani-petani gitu. Jadi kita juga ingin mereka di sana itu tidak terlena gitu, karena mungkin di sana masih sejuk gitu ya. Tapi tanpa disadari sebetulnya bencana itu kan tidak datang pakai pemberitahuan ya, assalamualaikum, kami mau datang gitu, enggak ya. Bencana itu langsung ceder gitu. Nah, jadi dia. Iya, jadi kita pengen juga masyarakat yang katanya masih berada di zona nyaman juga kita munculkan tetap waspada itu penting, waspada itu wajib. Itu salah satu kerja simpelnya lah gitu. Sejauh ini berarti masih ada di 2 lokasi ya Kak ya, di Masih. Medan dan di Simalungun. Masih. Semoga nanti harapannya ke depannya tentunya bisa di semua wilayah ya Kak ya. Amin. Nah nih Kak, salah satu lagi nih program dari YAFSI, Wirausaha Sosial. Itu apa sih Kak? Kalau wirausaha sosial itu lebih kepada, sebetulnya berawalnya begini Kak Risa. YAFSI itu kan ya masih lembaga yang belum begitu besar ya gitu. Jadi di pendanaan juga kita itu rasanya segan ya kalau misalkan mau ada kegiatan atau mau ada proyek, tolong dong gitu, donasi itu kayaknya kok gimana gitu. Itu berawal sebetulnya awal mulanya dulu di 2016 kita inisiasi program ini. Salah satu program yang kita cetuskan adalah karena itu tadi, kita mikir kayaknya memang semulia-mulianya kita tangan lebih bagus di atas ya daripada di bawah. Nah, jadi di Wirausaha Sosial ini kita menciptakan salah satunya itu berawal dari hobi juga membuat olahan coklat gitu ya. Jadi kita ada punya Choco Awesome namanya. Ya, jadi setiap penjualan coklat kami itu 20%-nya itu dialokasikan untuk mendukung program-program YAFSI gitu ya. Nah, itu Choco Awesome. Kemudian salah satunya terkait dengan program ini yang tadi disangkutkan dengan pemberdayaan perempuan yang membuat rajutan, gemar gerakan mama-mama merajut. Jadi kita ingin ini menjadi salah satu wirausaha sosial adalah maksudnya ketika mereka sudah bisa merajut gitu ya, mereka bisa menghasilkan uang dari situ, itu ada yang disisihkan, bukan dihabiskan, tapi seperti menabung, tapi untuk keberlanjutan program gitu. Jadi makanya dengan konsep itu alhamdulillah gitu, Gemar bisa berjalan dengan hari ini tanpa ada dukungan pembiayaan dari pemerintah saat ini ya, ataupun dukungan yang lain gitu. Berarti kita memang menjunjung tinggi kemandirian ya Kak, betul, untuk betul, dari YAFSI ini sendiri. Betul. Kak, tadi kan Kakak bilang kan kita belum yayasan gede nih. Padahal kita sudah berdiri dari 2012 sebenarnya, walaupun dari 2015 Lelegan jadi yayasannya nih. Sebenarnya berarti lebih kurang 10 tahun kayaknya udah ada nih YAFSI cikal bakalnya ya kalau dihitung dari 2012. Kalau dihitung dari 12 ya. Kira-kira ada suka duka apa aja nih Kak? Ada cerita menarik apa aja nih selama perjalanan YAFSI ini? Suka dukanya, lebih banyak sukanya sebetulnya ya. Kalau sukanya itu pasti kita punya keluarga baru, banyak keluarga baru. Apalagi memang kalau saya pribadi ini kan pendatang gitu, pendatang dari Jawa ke sini. 2003 saya baru menetap di Medan gitu ya, jadi warga Medan. Nah, itu satu yang membahagiakan pastinya bukan hanya ke saya pribadi, tapi juga ke teman-teman. Bagaimana sebetulnya di YAFSI itu kita junjung satu kerelawanan itu azasnya itu kekeluargaan gitu. Jadi memang kita itu ya suka dukanya, katakanlah kalau satu makan tempe tahu, semua makan tempe tahu gitu ya. Jadi nggak ada pembedaan gitu. Jadi kita lebih memang azas kekeluargaan itu yang kami junjung tinggi gitu ya. Nah, terus kemudian kalaupun karena sudah punya keluarga baru, jadi nggak takut-takut nih kalau misalkan saya ke tempat manapun ya aman-aman saja gitu. Masih banyak yang ayo mampir segala macam, tidak hanya saya ya, ke teman-teman lain di YAFSI juga gitu. Karena alhamdulillah, karena konsep yang kita tanamkan itu, kita itu YAFSI ini adalah pihak luar gitu ya. Kami datang itu tidak membawa uang, tapi kita datang membawa niat baik gitu ya, untuk bagaimana sama-sama YAFSI membantu masyarakat agar masyarakat itu bisa tumbuh dan berkembang oleh mereka sendiri gitu. Nah, jadi bukan karena YAFSI mereka bertumbuh secara baik, kami hanya memfasilitasi saja gitu ya. Jadi ya suka dukanya itulah banyak hal yang butuh proses panjang gitu, nggak instan. Jadi pastinya kalau bahasa sekarang itu mungkin berdarah-darah gitu ya. Iya. Berdarah-darah kita namanya
membuka ini ya, membuka dan menyemakan persepsi ini pasti butuh perjuangan ya. Gitu. Pasti Kak, karena akan ada penolakan-penolakan juga tentunya di Iya, masyarakat sekitar, iya, apalagi kayak betul. kita mendirikan rumah Pintar, pintar di iya, situ. iya. Nah, untuk rumah pintar sendiri prosesnya itu gimana nih Kak? Prosesnya itu tadi lumayan ya. Ya berawal sebetulnya beruntungnya kita dapat maksudnya kita Dari dapat CSR kepercayaan tadi. ya, ya diamanahkan untuk mengelola CSR selama 4 bulan gitu ya. Nah, pasca ada pembiayaan, ada pendanaan dari CSR itu kan kita sudah memikirkan exit strateginya. Salah satunya apa yang kita lakukan? Selama perencanaan kemudian pelaksanaan program, kita itu sudah melibatkan masyarakat gitu. Jadi memang masyarakat sekitar khususnya pastinya dan stakeholder terpenting ya. Contoh misalkan pemerintah kelurahan gitu ya, PKK dan mungkin ada STM dan sebagainya macam, itu kita sudah gandeng. Jadi mereka sudah paham maksud dan tujuan kita mendirikan rumah pintar contohnya itu untuk apa gitu. Jadi memang itu tadi konsep tadi help people to help themselves itu yang kita tanamkan. YAPSI hanya pihak luar yang datang mencoba untuk membantu untuk membuat satu lingkungan atau kondisi di wilayah ini menjadi lebih baik. Tapi kuncinya adalah di masyarakat sendiri. Karena sekuat apapun YAPSI mendorong, kalau masyarakatnya belum mau berubah pasti nggak akan berhasil Ya, kan. pasti berat sekali Kak. Gitu. Nah Kak, karena tadi kita sudah bicara itu nih Kak, tentang proses YAPSI dan juga ya kita sama-sama tahu bahwasannya ketika kita ingin membangun suatu tempat akan ada hal-hal yang diperjuangkan nih Kak. Dan orang-orang seperti itu kan sedikit nih. Kira-kira apa nih Kak pesan-pesan kepada pemirsa hari ini yang melihat kegiatan kita hari ini untuk mengajak berpartisipasi membangun bersama? Ya. Konsep utama tetap tadi ya. Kita hidup di dunia ini kan hanya sekali ya, ya kan? Kita iya, hidup di benar. dunia hanya sekali. Jadi bagaimana kita bisa menikmati hidup ini ya sebetulnya kita juga dari kitanya juga. Saya suka mengatakan, walaupun sekarang ini alhamdulillah anak-anak saya, anak-anak kandung, anak-anak saudara itu memang udah besar-besar ya, tapi saya menganggap anak-anak yang ada di rumah pintar itu adalah anak-anak saya sendiri gitu. Itu juga menjadi selalu saya tanamkan juga ke teman-teman relawan gitu ya. Semua itu adalah saudara kita, semua itu anggap memang sangat beririsan kuat dengan kita karena kita tidak tahu selangkah dua langkah kita ke depan itu seperti apa. Jadi kalau misalkan hari ini anak-anak yang ada di sekitaran kita itu kita memang didik dan kita dampingi secara baik, yakinlah mungkin 10-5 tahun ke depan ketika mereka sudah makin besar mereka akan ingat gitu dan akan menjaga kita kan. Jadi ibarat kita menanam bibit ya, kita tergantung kita kan. Kalau bibit bagus pun kalau tidak kita rawat pasti tidak akan menghasilkan buah ataupun hasil yang baik. Tapi bila mana dicontohkan ada bibit yang kurang bagus pun kalau kita rawat dengan teliti, dengan teratur gitu, dan kita rawat betul-betul pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik begitu. Nah, analogi ini mungkin ya sama seperti itu sih, anak-anak lingkungan kita sekitar lah, nggak anak-anak, perempuan-perempuan di sekitar kita. Sehingga dengan niat sekecil apapun, niat baik sekecil apapun, yakinlah pasti akan berbuah baik gitu. Jadi bisa menurunkan angka kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan dan sebagainya. Berarti berbuat baiklah kepada sesama dan percayalah kebaikan akan kembali kepada diri kita sendiri ya Kak ya. Sepakat, betul. Kak Badria, terima kasih atas waktunya Kak udah hadir di Kompas TV hari ini Kak. Satu lagi boleh? Boleh. Membuat hal yang baik, perubahan yang baik, sebetulnya kuncinya juga satu, harus ikhlas. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi hati yang ikhlas. Bener Kak, setuju kalau itu Kak, poinnya adalah ikhlas ya Iya. Kak. Sekali lagi Kak, makasih Kak atas waktunya sudah hadir di Kompas TV. Saudara, itu tadi pembahasan kita mengenai YAPSI bersama dengan Kak Badria, saya Risa Rizkyanti dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya.